Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nujillu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukrulillah. Rasul mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Maka salah satu ibadah terpenting dalam kehidupan kita adalah syukur kita kepada Allah. Ketahuilah Bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa zikir yang satu ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, Rasulullah selalu mendawamkan, membiasakan, yaitu Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir atau mengingatmu, bersyukur padamu, memperbagus ibadah padamu. Bapak coba perhatikan, ada 3 permintaan. Padahal Rasulullah SAW sudah pasti dijamin masuk surga. 3 permintaan itu, pertama adalah mengingat Allah. Yang ketiga adalah bagaimana beribadah dengan benar. Dan yang ketiga adalah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itulah yang diminta oleh Nabi setiap waktunya, tidak pernah ketinggalan. Kalau Nabi sampai meminta hajat dan tidak pernah tinggal permintaan itu setiap habis sholat selama seumur hidupnya, artinya apa? Beliau tidak pernah meninggalkan zikir itu. Kenapa? Beliau butuh bahwa namanya syukur itu sebagai ibadah kepada Allah. Inilah ternyata masalahnya. Jadi syukur itu adalah ibadah. Persis seperti kita lakukan ketika kita senyum, kita berdoa. Apalagi nanti di bulan yang sebentar lagi masuk ke bulan Ramadan, senyumnya itu ibadah. Masya Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Tentu karena Nabi adalah uswatun hasanah kita, tentu kita harus mengikutinya. Selawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabiin, tabiut tabiin, dan kaum mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang berkumpul di masjid salah satu Baitullah ini, di Masjid Alimah ini, dan semoga kita selalu mengikuti para salafus soleh. Maka doa kita adalah ridwanullah alaihim. Ewani fidin azakumullah. Hari ini tanggal 21 Sya'ban yang bertepatan dengan tanggal 2 Maret. Bulan Sya'ban ini disebut juga bulan yang dilalaikan oleh manusia. Maka Rasulullah tegaskan dalam hadis riwayat Anas lagi, dzalika syahrun yaquluna anhu. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia lalai. Kenapa bisa lalai? Karena bulan Sya'ban posisinya adalah baina Rajabin wa Ramadan, antara Rajab dan Ramadan. Kenapa bisa begitu? Karena bulan Rajab maksud saya, sesuai dengan surat At-Taubah ayat 36, Imam Ibnu Abbas menjelaskan, disitulah pahala dan dosa kita dilipat gandakan. Maka kita harus ekstra hati pada waktu bulan Rajab. Lalu di bulan Ramadan, Masya Allah, ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari nomor 1904, ila sauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali amalan puasa adalah aku yang sendiri yang akan membalasnya. Masya Allah. Rajab seperti itu, Ramadan
Allah akan membayarnya, mengganti sendiri. Oleh karena itu perlulah kita was-was dengan bulan Sya'ban itu. Kenapa? Salah satunya adalah wahwa syahrun turfa'u fihil amalu ila rabbil alamin. Bulan itu adalah bulan dinaikkan berbagai amalan kepada Allah Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Bulan ini Bapak, maka ana wa antum harusnya pada bulan ini jangan sampai kita berbuat maksiat. Karena kenapa pas diangkat? Alhamdulillah ketika diangkat amalan-amalan itu kita dalam kondisi lagi mendengarkan ceramah, kajian, kultum, atau bapak-bapak lagi zikir, atau bapak-bapak lagi baca Al-Quran, Masya Allah. Itulah, karena di dalam satu tahun ada satu bulan di mana amal kita diangkat, yaitu apa? Di bulan Syaban. Tapi di setiap minggu ada hari-hari yang Allah angkat amal kita. Apa itu? Hari Senin dan hari Kamis. Oleh karena itu kita mesti memprepare. Jangan sampai kita ketika kita melakukan maksiat pas pada hari-hari itu. Lalu bagaimana? Apakah boleh pada hari? Tidak, itu namanya penegasan. Beda. Jadi yang ditegaskan terutama di hari-hari itu penegasan. Oke. Baik, Bapak-bapak, di bulan inilah, di bulan Syaban inilah kita harus mempersiapkan untuk bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Lalu amalan apa yang dikatakan sebagian ulama adalah amalan terbaik dalam rangka persiapan menuju Ramadan? Amalan apa itu? Amalan terbaik dalam memasuki bulan Ramadan adalah afdhaul amal yang utama, seperti yang diucapkan sebagian ulama, apa? Salamatus sadr, hati atau dada yang selamat, yang bersih. Itulah sebaik-baik amal ketika kita hatinya bersih. Lalu bagaimana dengan tobat? Bagaimana dengan baca Al-Quran? Apakah itu tidak utama? Bukankah afdhalul amal itu tobat? Maka jawabannya, kalau hatinya bersih maka kita akan pasti tobat. Baca Al-Quran, kalau hatinya bersih maka akan mendawamkan, membiasakan. Bisa one day one juz, satu hari satu juz. Itu kalau hatinya bersih. Maka yang terutama, yang paling utama, yang paling penting adalah salamatus sadr, hati atau dada yang bersih. Nah, itulah makom tertinggi ketika hatinya bersih, dan itulah persiapan yang sangat penting menjelang Ramadan. Dan ini pesan secara tersirat dari Rasulullah SAW. Setiap kita masuk Ramadan, Rasulullah SAW tegaskan dalam hadis riwayat At-Tabrani dalam Mujam Al-Kabir, Mujam Al-Awsat, bahwa Allah Jalla wa'ala ampuni seluruh dosa-dosa kita kecuali dua. Hati-hati nih. Semua ketika masuk Ramadan, kalau kita mohon ampun sama Allah, akan Allah ampuni kecuali dua. Siapa itu? Yang pertama adalah ilal musyrikin, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Datang ke masjid, baca Al-Quran, puasa, tapi dukun iya, percaya dengan ramalan iya. Hati-hati. Itu tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan tobat. Dan ketika seorang itu melakukan kesyirikan, apa? Hatinya tidak bersih. Yang kedua, orang yang kedua apa? Musyahin. Orang yang bertengkar, orang bermusuhan dengan saudaranya. Ada hasad, ada amarah, ada dendam kepada saudaranya. Dan ketika seorang itu melakukan musyadin hal itu, maka apa?
Hatinya tidak bersih. Salamatus sadar. Ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini di pertengahan bulan Sya'ban yang telah kita ketahui, dan kita mendengar hadis tersebut, maka secara otomatis kita akan berusaha untuk mendapatkan apa? Fadilahnya, keutamaannya, keunggulannya dari hadis tersebut. Maka secara otomatis kita berusaha membersihkan hati kita di hari-hari dari noda-noda menjelang Ramadan, yaitu tadi dua orang yang Allah tidak ampuni dosanya. Yang jelas kalau Allah tidak ampuni dosanya apa? Finar, di neraka. Bisa neraka dunia, bisa neraka akhirat. Yaitu dua orang itu apa? Orang musyrikin dan musyahin. Juga ada perbuatan riya, sum'ah, ujub, syirik-syirik kecil yang lain, dan tidak berhenti sampai di situ. Maka kita harus legowo, harus pemaaf, harus sabar. Bapak dan ibu-ibu yang Allah rahmati, ada amalan di mizan Allah kelak yang timbangan itu sampai jomplang. Jomplang itu berat sebelah. Ketika 3 amalan ini ditimbang, dan ini mari kita lakukan Bapak Ibu-ibu. Yang pertama apa? Pemaaf. Allah tegaskan di surat 42-40, faman afa wa aslah wa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya Allah yang menanggungnya. Masya Allah. Betapa dahsyatnya amalan pemaaf ini. Yang kedua apa? Sabar. Allah tegaskan di surat 39 ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi khairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas, unlimited. Masya Allah. Jadi mari kita lihat, terutama untuk hamba yang dhaif ini, kalau lagi naik motor, naik mobil, diselip, ya sok aja lah, monggo. Mungkin perlu ada yang perlu duluan ya, silahkan. Dua poin inilah yang membuat mizan kebaikan Allah jomplang. Lalu masih ada satu lagi atau satu poin lagi, ibadahnya membuat mizan kebaikan Allah, mizan Allah itu jomplang. Apa itu? Yang akan kita datangi itu, yaitu bulan Ramadan. Seperti sabda Rasul di hadis riwayat Bukhari nomor 1904. Rasulullah tegaskan, ila sauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Masya Allah. Amalan puasa Bapak Ibu, amalan puasa kelak. Mari kita persiapkan, hati kita harus bersih. Mari kita ketahui tentang bagaimana pemaaf, bagaimana orang yang sabar. Dan sekarang ada puasa nanti. Dan khusus puasa ini memang agak hebat, super hebat. Kenapa saya bilang gitu? Kalau kita melakukan canceling, masukin uang 1.000 ke 5.000 terserah berapapun, Allah udah tegaskan itu, tak kasih 700 kali lipat. Dasarnya apa? Surat 2 ayat 261. Dan Allah, wallahu yudaifu lima yasha, Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Tuh 1.000 perak, kalau kali 700 menjadi 700.000. Kalau bulan Rajab tambah lagi 2 kali lipat. Itu satu. Kemudian ada lagi pahala qobliyah subuh. Tadi bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah semua qobliyah subuh ya. Di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, salat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Apa itu? Memotivasi buat kita
Nggak ada apa-apanya dunia ini ketika dibandingkan dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Masya Allah. Evan filah rahimakumullah. Maka pahala puasa kelak yang beberapa hari insya Allah akan kita ketemui, maka sama fainahu li wa ana ajzi bih. Amalan puasa tersebut adalah untukku, kata Allah. Kita harus pegang itu benar-benar. Nah, maka banyak ulama yang memahami bahwa hadis At-Tabrani bahwa Allah Jalla wa'ala ampuni seluruh dosa hambanya kecuali 2 hambanya, yaitu apa? Orang-orang musyrikin dan atau yang mempersucikan Allah, dan yang kedua adalah musyahin, orang yang bertengkar atau bermusuhan dengan saudaranya. Bahwa maksud hadis di atas adalah tidak hanya di dalam, maksudnya itu bukan pas malam nisfu Sa'ban 15 tanggal 15 Sya'ban itu, bukan. Doa itu manfaatnya, maka jadi manfaat dan fadilahnya atau fadil amalnya dalam memasuki Ramadan adalah salamatus sodar. Itu utamanya. Dan secara otomatis, secara automatically akan membersihkan hati, dan pada saat timing yang berdekatan dengan Ramadan. Jadi setelah ini kan tinggal beberapa hari lagi, mari kita perbaiki. Dan ketika itu memasuki bulan Ramadan, maka hal ini akan mempengaruhi kondisi hatinya ketika kita memasuki Ramadan, kalau kita mempersiapkan diri. Jamaah salat subuh rahimakumullah, jauh berbeda, widely different dengan orang yang acuh tak acuh dan tak peduli dengan keutamaan tersebut, salamatus sadar tersebut, cuek. Bisa jadi mereka masuk Ramadan dengan hati yang keras, yang sempit, dan bisa dipastikan dia akan gagal di Ramadan. Inilah yang Rasulullah tegaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1690. Berapa banyak orang yang min siyamihi alju wal atos, berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali apa? Lapar dan haus. Ya Allah, Bapak datang ke sini setelah sholat, tujuannya apa? Satu saja, ibtigha mardatillah, mencari ridho Allah. Sholat kita itu mencari ridho Allah, puasa kita begitu juga, pakaian kita, semua ibadah-ibadah kita ibtigha mardatillah. Kenapa bisa hanya mendapatkan alju wal atos? Karena seseorang tidak mungkin berhasil di Ramadan kecuali dia masuk di Ramadan dengan hati yang berkualitas, hati yang dengan apa namanya? Qalbun salim. Qalbun salim, Pak. Karena dia tidak mungkin mengerjakan berbagai rangkaian-rangkaian ibadah di dalam Ramadan kalau hatinya bermasalah. Adanya marah, adanya pendendam, itu bermasalah. Lalu apa selain salimatul sadar dan agar tidak alju wal atos? Maka ini yang kedua. Kalau tadi adalah salimatul sadar, yang kedua adalah apa? Azur. Apa itu? Berkata dusta. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Inilah perkataan yang membuat seorang muslim bisa sia-sia hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaulu zur wal amala bih." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta tapi malah mengamalkannya, walaysa lillah hajatun fi, maka Allah tidak butuh puasanya. An yada'a ta'amahu wasyarabah, rasa lapar dan haus yang dia tahan. Apa ini yang dimaksud dengan azur? As-Suyuti, salah satu ulama, mengatakan bahwa azur adalah berkata dusta dan memfitnah atau buntan
Sedangkan mengamalkannya berarti melakukan perbuatan keji yang merupakan konsekuensi yang telah Allah larang. Dalam Syarih Sunnah Ibnu Majah, dalam kitab Maktabah Syamilah. Bapak dan ibu-ibu yang Allah rahmati, lalu apa kesimpulannya kultum pada pagi ini? Bapak dan ibu, menjelang memasukkan Ramadan ini yang tinggal beberapa hari lagi, hal yang dipersiapkan antara lain satu adalah kita harus memadami afdolul amal yang utama, yaitu apa? Salamatus sadar, hati atau dada yang bersih. Karena kalau hatinya bersih, maka inilah makom tertinggi ketika memasuki bulan Ramadan. Kita perlu memahami hadis riwayat At-Tabrani bahwa ada dua, semua kita Allah akan ampuni dosa-dosanya kecuali dua. Kita harus memahami itu. Jangan sampai kita musyrik dan jangan sampai kita musyahin. Musyahin itu bertengkar selalu atau punya sesuatu dengan saudara-saudaranya. Dan yang kedua adalah az-zur. Insya Allah minggu depan akan terus, masih ada beberapa lagi. Tapi terakhir, last but not least, mari kita banyak berdoa. Diriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir mengatakan di antara doa ketika datang Ramadan adalah Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa salamahu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga Ramadan dan antarkan Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Masya Allah. Kita pahamkan bahwa apa? Termasuk hamba yang dhaif ini, insya Allah kita akan melakukan sama-sama seperti itu. Untuk itu mari kita memanfaatkan kesempatannya tinggal beberapa hari ini di bulan Syaban ini, karena kita tidak tahu kapan panggilan Allah datang kepada kita. Perlu kita ketahui dan kita mungkin sudah sama-sama tahu Allah tuh manggil kita hanya dalam 3 kesempatan. Pertama, ketika Anda melazimkan azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita datang ke masjid. Panggilan pertama. Yang kedua adalah umroh dan haji jika mampu. Dan yang ketiga apa? Panggilan terakhir ada panggilan kematian. Dan kita di surat Luqman ayat 34 Allah tegaskan, wa ma tradinafsun bi ayatin tamut. Dan tiada seseorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Dan mari kita memahami ada satu hadis qudsi. Wa ma'amila bima alima, barang siapa ia mengamalkan yang ia tahu, misalnya masalah salamatus sadar tadi, diamalkan yang ia tahu. Kata dalam hadis ini, Rasulullah ta'ala ilma malam ya'lam, Allah akan mewariskan kepada ilmu yang ia belum tahu. Masya Allah, akan tambah lagi yang diwariskan oleh Allah, yang dijelaskan. Ya Allah, inilah persiapan kita menjelang Ramadan, dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.